Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini adalah video tugas homiletika yang pertama yaitu berkhotbah dengan konsep tekstual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing firman Tuhan yang itu terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 3 dan Mazmur 91 ayat 14 sampai ke 16 dengan tema perlindungan yang ajaib. Haleluya. Dalam Mazmur 91 ini, saudara, banyak orang sebut Mazmur 91 ini yaitu adalah Mazmur emergensi. Kenapa disebut Mazmur emergensi? Karena Mazmur 911, Mazmur 91 ayat yang pertama. Karena di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama ini ada rahasia yang luar biasa yang nanti sama-sama kita akan belajar, yang nanti sama-sama akan kita baca dan kita akan bahas, kita akan bedah dari ayat ini, di mana di ayat ini akan berbicara tentang lindungan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, jadi banyak orang Kristen di dunia ini kalau misalkan datangnya masalah, datangnya stres, ada tekanan dalam hati, banyak masalah, dia datangnya bukan ke dalam lindungan Tuhan, bukan cari Tuhan dulu, tapi cari kesenangan yang dalam dunia. Saudara, kesenangan yang di dunia ini adalah kesenangan yang semu. Kenapa saya bilang semu? Karena percayalah, saya pernah dalam posisi tersebut. Saat saya ada masalah, saya mencari kesenangan dunia. Ya, orang dunia banyak datang saat masalah, datangnya pada masalah, mencari kesenangan dunia. Narkoba, party, ya, minuman keras. Memang, saudara, saat itu kesenangan masalah itu bisa terlupakan. Saudara rasanya happy, tenang gitu. Ada ketenangan, tapi sementara, saudara. Makanya saat ini kita katakan bahwa kitalah yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Tuhan tanpa kita, Dia tetap Tuhan. Tapi kita tanpa Tuhan, kita akan binasa. Makanya dalam Mazmur 91 ayat 1 ini adalah ajakan di mana ini adalah doa Musa yang keterkaitannya di dalam ayat yang Mazmur 90. Di dalam doa Musa ini, di dalam ayat yang pertama sampai ketiga adalah ajakan di mana saudara dan saya, jika kita ada datang masalah, kita menghadapi tekanan, mari datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, duduk dalam lindungan Tuhan, bermalam dalam naungan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maka sore hari ini sama-sama kita akan belajar, kita akan baca yaitu Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. Dalam lindungan Allah. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua berkata, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat yang ketiga, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Sama-sama saudara yang siap diberkati Tuhan, kita katakan perlindungan yang ajaib. Tema sharing firman Tuhan pada sore hari ini adalah perlindungan yang ajaib. Perlindungan yang ajaib itu adalah the secret place atau tempat yang tersembunyi. Nah, di ayat yang pertama ini adalah rahasia yang pertama di ayat Mazmur 91 di ayat yang pertama ini adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini berbicara adalah gambaran konsistensi dan ketetapan hati, bahkan kesungguhan hati, bahwa orang ini yakin, orang ini sadar bahwa hanya dalam lindungan Tuhanlah dia aman dan dia terpelihara. Nah, kata lindungan ini di sini saya catat itu adalah the secret place atau tempat tersembunyi. Akan ada waktunya, saudara, di dalam dunia ini akan terjadi kekacauan. Akan ada waktunya di dalam dunia ini akan terjadi chaos, ya, kepanikan, penyakit sampar, dan terjadilah kepanikan. Makanya saat saudara ada di dalam secret place, saudara tahu di mana ada perlindungan Tuhan yang ajaib, at the most high, tempat persembunyian dari Allah yang maha tinggi. Alkitab katakan, saudara akan aman dalam lindungan Tuhan. Saudara, persembunyian dari Allah yang maha tinggi, kata aslinya itu dalam catatan saya di sini adalah dari kata Elyon. Elyon adalah Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Di atas langit, di muka bumi ini, dalam semua keadaan, yang paling tinggi adalah Dia. The highest
Raja di atas segala raja. Dia yang maha tinggi. Maka arti kata Elyon dalam catatan saya, saudara, di sini adalah one who overcome all the powers of hell and utterly vanquish that power. Atau dalam artinya adalah satu-satunya yang kekuatannya melebihi kekuatan neraka. Ya, dan melakukan kekuatan, menaklukkan kekuatan kematian. Lalu di dalam catatan saya juga dikatakan, God will shield you with His presence and make evil powerless before you. Ya, Tuhan akan menjaga engkau dengan kehadirannya dan membuat si jahat tidak berdaya di depanmu. Katakan amin dulu, saudara. Ya, lalu dikatakan di dalam Alkitab juga Allah yang maha tinggi. Dikatakan juga di Allah yang maha kuasa. Dalam bahasa aslinya Allah yang maha kuasa itu menggunakan kata El Shaddai. Makanya kan ada lagunya, El Shaddai, El Shaddai, Allah apa? Maha kuasa. Amin. Makanya jadi orang yang berlindung di dalam Elyon, Allah yang maha tinggi, dan juga yang duduk bernaung dalam El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Di ayat yang kedua, ini adalah hasilnya, dikatakan demikian. Sama-sama kita baca ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya, katakan amin dulu, saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Perlindungan bicara sesuatu yang sangat aman. Ya, kubu pertahananku juga bicara sesuatu yang lebih daripada aman, saudara. Ya, nah, dalam Mazmur 91 ini para teolog, saudara, masih memperdebatkan siapa yang menjadi penulis kitab Mazmur 91 ini. Banyak yang bilang penulisnya orang Jawa, saudara, yaitu Mazmur, dan istrinya adalah Mbak Mur. Mereka masih debat apakah Daud penulisnya, saudara, ketika bangsa Israel terkena sampar, atau juga mungkin Musa ketika berhadapan dengan Allah. Yang pasti bukan saya yang nulis. Ya, sampai sekarang teolog masih membahas. Makanya, saudara, di dalam Alkitab katakan Allahku yang kupercayai. Di ayat yang kedua yang B, Alkitab katakan Allahku yang kupercayai. Ada hubungan yang dalam ayat ini, ada hubungan yang erat. Makanya kalau orang punya hubungan yang erat sama Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam tantangan apapun, dia tidak akan gentar. Karena kekuatannya bukan dari perkara dunia, tapi dari perkara sorga. Amin. Karena tempat teraman seharusnya bukan ada pada harta kita. Tempat teraman juga bukan ada pada dunia, dimanapun saudara berada, dalam uang. Tapi tempat teraman adalah seharusnya dalam apa? Dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau kita gereja, saudara, saat kita datang, sebelum firman Tuhan, itu kita diajak apa dulu? Diajak masuk ke dalam pujian penyembahan. Ya, karena di dalam pujian penyembahan ada hadirat Tuhan, Tuhan disenangkan, dan mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Tempat teraman adalah dalam hadirat Tuhan. Saat pujian penyembahan dinaikkan, saudara, saudara yang hatinya keras, saudara yang punya sakit penyakit, percayalah, luluh. Ya, saya pertama kali waktu ke gereja Tiberias, waktu itu ada ibadah KKR Kesembuhan Ilahi Pak Pariaji, almarhum, pada hari Rabu, saudara. Itu saya udah yakin banget, saya adalah tipe orang yang bukan gampang nangis, saudara. Tapi saat masuk ibadah, saat masuk pujian penyembahan, nggak tahu gimana caranya saya nangis. Saya mau berhenti, nggak bisa. Kenapa? Karena dalam hadirat Tuhan, saya tenang, saya nyaman. Saya merasa saya dalam lindungan Tuhan, dalam pelukan Tuhan. Saudara nanti rasain kalau saudara dipeluk sama Tuhan, itu rasanya nyaman banget, saudara. Rasanya, udah deh, nggak mau kemana-mana, maunya dalam lindungan Tuhan aja. Gitu. Makanya, saudara, ayat yang pertama kembali dibilang, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Amin. Tempat teraman adalah dalam hadirat Tuhan. Mengapa kita perlu berlindung, saudara? Mengapa kita perlu berlindung dan duduk dalam naungan yang maha kuasa? Sama-sama kita baca ayat yang ketiga. Ini adalah alasan penting kita harus duduk dalam naungan Tuhan. Yang ketiga dibilang adalah, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk. Sama-sama saudara bilang sama saya, jerat penangkap burung. Amin. Bicara tentang jerat penangkap burung, kita harus tahu dulu nih perihal burung. Burung adalah binatang yang sangat waspada. Tapi burung juga adalah binatang yang penakut. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau saudara lihat burung dari jauh, dia nggak akan gerak. Tapi saudara mendekat 5 meter, 3 meter, pasti dia langsung terbang. Jadi gambaran burung adalah binatang yang waspada, tapi juga dia binatang yang penakut. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saudara. Dalamnya laut, saudara dapat ukur. Tapi dalamnya hati, kedalaman hati orang, saudara tidak akan pernah tahu, saudara. Contoh, ini yang dibilang menjadi contoh, yaitu jerat penangkap burung. Kita tidak akan pernah duga, kita akan tidak pernah siap. All of the sudden, orang yang kita pikir akan jaga kita, orang yang kita pikir akan backup kita, orang yang kita pikir teman kita, dialah yang paling depan untuk menjatuhkan kita. Kita masuk ke dalam jerat tersebut. Makanya kita harus berlindung, saudara, dalam lindungan Tuhan, dalam sayap Tuhan, dalam naungan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang tahu siapa yang tulus sama kita. Amin, saudara. Makanya kembali saya mau bilang, kita umat manusia harus selalu mengandalkan Tuhan, berlindung dalam naungan, duduk bermalam dalam kasih Tuhan. Nah, kita baca langsung lompat ke ayat 14, kita cepat saja karena waktunya sangat sedikit, saudara. Yaitu ayat 14, sama-sama kita baca. Ini adalah janji keselamatan dari Tuhan buat setiap kita yang berlindung dalam naungan Tuhan, yang duduk dalam kepak sayap Tuhan. Yaitu dibilang adalah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang terakhir, yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ini adalah janji keselamatan buat setiap kita manusia, saudara. Makanya ini adalah berkat yang luar biasa yang kita boleh pelajari sore hari ini. Kiranya ayat firman Tuhan Mazmur 91, Mazmur emergensi ini boleh jadi pegangan kita, jadi pegangan hidup kita, untuk kita boleh selalu duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Terpujilah nama Tuhan. Sekiranya firman ini menjadi berkat dimanapun kita berada, dan menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.